Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Lutiana. Kali ini saya akan membahas tentang komitmen mutu. Nah, komitmen mutu ini merupakan layanan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan mencapai kepuasan bagi masyarakat. Jadi, pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah ini tujuannya adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Di sini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang ASN, yang menyatakan bahwa ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayanan publik. Dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang menjadi poin dalam undang-undang ini adalah ASN sebagai pelayanan publik dan itu ada hubungannya sama komitmen mutu. Nah, bagaimana sih cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik dengan meningkatkan komitmen mutu? Terlebih dahulu kita harus tahu nilai-nilai dasar dari komitmen mutu untuk terus kita tingkatkan. Yang pertama adalah efektif, yang kedua efisien, yang ketiga inovatif, dan yang terakhir berorientasi pada mutu. Seringkali komitmen mutu dalam diri kita itu merupakan komitmen mutu yang rendah, sehingga kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga orientasi mutu dalam diri kita. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan dari masyarakat. Kita harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik selalu kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai bahwa ASN itu adalah ASN yang bermutu. Kemudian yang kedua adalah melindungi dan mengayomi. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus terus melindungi dan mengayomi masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat yang awam tentang eee, pelayanan-pelayanan. Jadi kita harus memberikan pelayanan terbaik dengan cara melindungi dan terus mengayominya. Yang ketiga, cepat, tepat, dan ramah. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita harus cepat, nggak bisa bertele-tele, harus tepat sasaran, dan yang pastinya ramah. Tidak boleh memberikan pelayanan dengan ketus, dengan tidak ramah, dan menyakiti hati masyarakat. Kemudian yang keempat, perbaikan berlanjutan. Ketika ada kekurangan, ketika ada kesalahan yang dilakukan, maka kita harus terus memperbaiki kesalahan itu hingga menjadi sebuah perlakuan atau perbuatan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah melayani dengan hati. Apapun yang sedang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita berikan kepada masyarakat, kita harus menjalankannya dengan sepenuh hati sehingga ketika sampai ke masyarakat, masyarakat merasa bahwa kita memberikan pelayanan dengan hati dan dengan baik. Nah, dalam meningkatkan komitmen mutu ini, ada beberapa hambatan yang menyebabkan komitmen mutu dan pelayanan pada masyarakat itu menjadi kurang. Ada beberapa faktor, yang pertama itu adalah faktor kemampuan. Adanya keterbatasan pegawai dalam mengoperasikan komputer sehingga pekerjaan menjadi lambat. Tidak semua pegawai itu paham IT dan mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan ini menjadi faktor penghambat dari pelayanan atau komitmen mutu di pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah faktor kualitas dari SDM. Banyak pegawai di beberapa kantor yang tidak memiliki kualitas dan kompetensi yang bagus di bidang yang sedang diembannya. Yang ketiga adalah faktor dukungan pemerintah. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kinerja pegawai sehingga masih banyak sekali pegawai yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Jadi seakan itu terkesan seperti seadanya saja dan seterpaksanya saja. Dan yang terakhir adalah individu pegawai itu sendiri kurang sadar dan merasa tidak punya tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, sehingga bertingkah seenaknya dalam pemberian layanan. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan komitmen mutu di dalam diri kita? Setidaknya kita harus menanamkan prinsip profesional ASN, yaitu bekerja ikhlas, bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja tuntas, dan bekerja mawas. Ketika kita sudah menerapkan dan menanamkan prinsip profesional ASN dalam diri kita, maka kita akan memiliki komitmen mutu yang baik dan akan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan kembali lagi bersama saya besok di materi-materi selanjutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan hati dan sehat selalu.